أفلا يتدبرون القرآن. Mami ada ayat-ayat Al-Anbiya 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin akhlaqnaha annahum la yurji'un. Sungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Manusia dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah sangat tergantung kepada pilihan hidupnya di dunia. Barang siapa mengerjakan kebajikan kepada Allah, sesama manusia dan alam, dan dia melakukan kebajikan itu sebagai orang beriman atas dasar keimanannya yang mantap, maka usahanya sekecil apapun juga dalam mewujudkan kebajikan itu tidak akan diingkari, tidak akan disia-siakan hingga terbuang percuma, tetapi akan tetap tersimpan, dan sungguh kamilah yang mencatat perbuatan baik itu untuknya. Demikian juga perbuatan buruk sekecil apapun tercatat dengan akurat dan akan diperlihatkan kepada tiap-tiap manusia dengan objektif. Jadi setiap apa yang kerusakan, setiap apa yang menjadi binasa, setiap apa yang menjadi pada akhirnya sirna atau musnah, atau ia sirna lah, bukan musnah benar-benar hilang atau rusak, itu suatu saat akan kembali kepada Allah. Apanya yang kembali itu? Barang yang rusaknya? Harapan orang-orang itu supaya bisa kembali bangkit, kembali berjaya. Sebuah negeri yang dibinasakan itu diantaranya melalui perekonomian. Satu. Kedua, melalui militer. Ketiga, melalui pengetahuan. Budaya termasuk di dalam pengetahuan. Itu bisa mengakibatkan kerusakan, kebinasaan sebuah negeri. Itu 3 spesifik aja kepada diri masing-masing. Biasanya apa yang menjadi kerusakan kita? Apakah perekonomian di hidup kita, atau dari ilmu pengetahuan, atau dari militer, atau militer itu uzza, kalau di Mekah itu uzza atau kekuatan, atau apa Pak Ustadz? Uzza itu kemarin kita bicara simbol penguasa lah, penguasaan atau budaya ilmu pengetahuan. Itu semuanya sebetulnya kita bisa kembali kepada Allah dari sana, dimana yang mana sebelumnya dengan kita berlimpah segala ekonomi, segala kekuatan, simbol kekuatan tadi kan uzza atau militer, terus simbol apalagi ilmu pengetahuan dengan kebudayaannya, dengan segala macam, kita beria-ria gitu, lupa kepada Allah. Pada akhirnya suatu saat akan begitu menjadi hancur, dan kita berharap kembali, ya Allah, bangkitkan kami, bangkitkan saya. Kalau dihubungkan dengan 96-nya, hingga dia apabila dibukakan Ya'juj Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, yang itu yang menjadi penyebab kerusakannya itu, yang di sini secara spesifik turunnya Ya'juj Ma'juj. Dan kalau kita bicara tentang Ya'juj Ma'juj, sebenarnya sudah sedang mengintip, sudah turun.
Ya, kita nggak bicara itulah, tapi yang lebih fokuskan kepada itu. Perhatikan dan pelihara, jaga tentang, walaupun nggak terlalu kuat tentang ekonominya, tapi jaga ekonomi, budaya, atau budaya itu kebiasaan ya Om, atau apalah. Budaya itu kebiasaan atau habit, bahasa Inggrisnya habit, atau perilaku kita sehari-hari, termasuk dalam pergaulan itu budaya. Ataupun kekuatan militer, kemampuan kita jangan sampai sakit. Kalau menarik ini Koryatin sebuah negeri atau sebuah desa atau sebuah perkampungan, kampung di lingkungan kita. Muka kurung ku papageran, dada. Muka kurung ku papageran, dada. Banyak pagar di sini. Ada berapa pagar kita? Tulang rusuk. Itu kampung kita tuh dipagari dengan papageran. Bahasa Sundanya ada itu. Nanti saya ingat-ingat lagi, lupa. Kampung kita tuh. Kampung kita. Kampung. Nangkep, bisa ngambil. Mau dipermudah lagi dilengkung ku gunung, dipagar ku papageran. Gunung papageran, pagar sana. Bukan pagar benaran, papageran. Karena pagar sih, pagar. Tulang rusuk itu kan bahasa Sundanya atau istilah Sunda atau peribahasa, udah emang kayak pagar ya, lingkungan kita, kampung halaman kita. Di lingkung ku gunung, di pagar ku papageran, terus apalagi ke sono bahasanya panjang, ya susah ngingetnya saya. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda sendiri saya untuk mengingat suatu peribahasa yang harus kita ungkapkan juga susah mengingatnya, kecuali kalau ada kopean, dibaca. Al-Fat 1-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yansuruka Allahu nasron aziza walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Terakhir, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati zonnina billahi jonnas saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wala'anahum a'addalahum jahannam wa sa'at masyira. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan agar Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka,
dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Yang terakhir, dan agar dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, yang tidak ada keraguan sedikit pun tentang kemenangan itu. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud dari kata kemenangan Fat dalam ayat ini. Sebagian mereka berpendapat penaklukan Mekah. Ada yang berpendapat penaklukan negeri-negeri yang waktu itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Dan ada pula yang berpendapat perdamaian Hudaybiyah. Kebanyakan ahli tafsir mengikuti pendapat terakhir. Di antaranya ialah menurut pendapat Ibnu Abbas, kemenangan dalam ayat ini adalah perdamaian Hudaybiyah. Karena perdamaian itu menjadi sebab terjadinya penaklukan kota Mekah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, kalian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan dalam ayat ini ialah penaklukan Mekah. Sedangkan kami berpendapat perdamaian Hudaybiyah. Pada riwayat yang lain diterangkan bahwa surat Al-Fat ini diturunkan pada suatu tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah, mulai dari permulaan sampai akhir surat. Az-Zuhri mengatakan tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan yang ditimbulkan oleh perdamaian Hudaybiyah dalam sejarah penyebaran agama Islam pada masa Rasulullah. Sejak terjadinya perdamaian itu, terjadilah hubungan yang langsung antara orang-orang Muslim dan orang-orang musyrik Mekah. Orang Muslim dapat menginjak kembali kampung halaman dan bertemu dengan keluarga mereka yang telah lama ditinggalkan. Dalam hubungan dan pergaulan yang demikian itu, orang-orang kafir telah mendengar secara langsung percakapan kaum muslimin, baik yang dilakukan sama kaum muslimin maupun yang dilakukan dengan orang kafir. Sehingga dalam masa 3 tahun banyak di antara mereka yang masuk Islam. Demikianlah proses itu berlangsung sampai saat penaklukan Mekah. Kaum muslimin dapat memasuki kota itu tanpa pertumpahan darah. Oh, panjang nih. Ya kurang lebih itulah kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin. Ayat kedua sampai ke-6 tentang nikmat-nikmat pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kaum muslimin, ketenangan batin dan ditambahnya keimanan mereka sampai Allah memasukkan orang-orang yang mukminin dan mukminat ke dalam surganya Allah. Sekian, terima kasih. 1 sampai 6 ya. Bang Andre mau dari sudut mana nih? Sejarah, sudut mana nih? Banyak bisa kita ambil tapi terserah lah. Atau mau ke masuk langsung ke esensi, masuk langsung ke dalam apa yang tersirat, apa yang harus kita laksanakan dari surat Al-Fat ini. Kalau sejarah mungkin panjang lah kita ceritanya, bisa 2 hari 2 malam. Iya, si hari Jumat nanyanya. Jadi pesan yang ditangkap, pesan yang diceritakan di surat Al-Fat itu sebetulnya
di sisi lain, dari sudut pandang lain, bukan kesimpulan juga, bukan kesimpulan akhir ini. Saya akan ceritakan bahwa bagaimana tata cara kita memenuhi sebuah perjanjian, tanda tangan kontrak MOU yang sudah disepakati bersama di antara pihak ke-1 dan pihak kedua, dan harus ada pihak ketiga sebagai saksi. Itu poinnya. Inti dari sudut pandang lain, inti surat Al-Fat ini satu keseluruhan sampai 20, lupa saya, 29 apa berapa ya. Intinya seperti itu. Bagaimana cara kita mematuhi sebuah perjanjian yang sudah kita tanda tanganin bersama, kesepakatan bersama. Poinnya itu yang pesan dari surat Al-Fat ini. Misalnya kita melaksanakan perjanjian kontrak tanda tangan kerja, ya harus patuhi hak dan kewajibannya seperti apa, harus dimengerti, harus dipahami. Jangan sampai kita menyalahi, walaupun ada toleransi ketika tidak menyadari itu bahwa kesalahan, ada toleransi lah ya, atau ada keringanan kebijakan, tapi tetap kita harus berupaya lebih straight, lebih patuh kepada apa yang sudah disepakati. Maka di ayat 10 itu nanti akan ketemu inna yubayyi'unaka yubayyi'unallahu yudillahi fawqa aydihim. Gitu ya Pak Ustadz. Kalau nggak salah tolong dikoreksi nanti kata-kata Arabnya. Bisa salah saya. Jadi kesepakatan bersama bagaimana, termasuk nantinya kita tentang baiat, walaupun kita tidak ada secara kertas, tidak ada dokumentasi yang jelas pada saat berbaiat di kita di sini, tetapi ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan, aturan-aturan di mana janji setianya seperti apa. Janji setia loh ya yang ditanya itu, walaupun secara kewajiban yang dituntut adalah sholat sama apa Pak Ustadz? Sholat ya. Ya ada kesepakatan di balik itu juga bahwa kehadiran untuk berupaya memenuhi kehadiran pengaji, menemui, menjumpai, bertatap muka, itu pun masuk dalam ketentuan kesepakatan bersama. Barang siapa yang berlindung dalam naungan hukum-hukumnya, maka akan dijamin keselamatan segala rupanya. Dan barang siapa yang keluar dari keteduhan pohon di ayat berapa? 18 nanti akan ketemu juga ayat yang menyatakan barang siapa yang berbaiat di bawah pohon itu yang terlindungi oleh keteduhan. Teduh. Jadi gambaran pohon di sana di ayat 18 itu sebagai naungan hukum. Dan Anda tidak akan dicolek-colek lagi gitu sama yang lain-lain yang penggoda-penggoda. Asal benar-benar berlindung di bawah pohon, berlindung atau berbaiat di bawah pohon. Coba ayat 18-nya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahtas sajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anjalas sakinah
alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguhnya Allah telah ridho terhadap orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Dengan begitu. Jadi yang berlindung di naungan hukum itu akan mendapatkan seperti itu. Tapi barang siapa yang munafik, di awal di ayat 6 itu kan yang diceritakan munafik, hanya ikut-ikutan, tidak dengan sungguh-sungguh melakukan MOU, melakukan tanda tangan kontrak kerja itu misalnya, dan atau tidak dipahaminya secara mendetil, secara mendalam tentang perjanjian kontrak itu, maka apa? Wa yu'adzibu, ya kan, di sana akan diazab. Itu yang di ayat 6-nya, wa yu'adzibul munafikin bul munafikin wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati donina billahi donna syaw, gitu. Jadi gambarannya bisa ditangkap ya, barang tentang bagaimana kita berupaya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian. Implementasinya, entah itu perjanjian MOU kontrak kerja, entah apa, termasuk baiat kita kepada apa namanya waktu bersahadat, termasuk ya, kalau bisa dipahamin. Next apa, Mas Inok? Nggak ada apa, kosong. Ini kita bacain ayat 10-nya Om sampai tuntas nih. Sok bacain dari Ayat 7. 10-nya, 10 dulu ya. 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yada'ullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih faman aufa bima ahada alaihullahu fasyu'tihi ajron azima. Bahwasanya orang yang berjanji setia kepadamu, sungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Itu yang ditekankannya itu. Ayat 10, ayat 18. Kesananya sebagai ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Jadi tuntas, surat Al-Fat jangan mencomot satu ayat aja. Surat Al-Fat satu surat sebelegedeg keseluruhan itu pahami. Ternyata ini nggak itu buntut bangkong. Kalau orang Sunda itu nggak buntut bangkong. Tahu buntut bangkong? Kalau masih cerek, masih apa tuh kan panjang kodok itu buntutnya. Kalau jadi bangkong nggak ada buntutnya. Apa itu? Anak kodok. Anak kodok apa itu? Beludruk, kecebong ya. Panjang deh. Ulah buntut bangkong. Jadi gitu. Pasal-pasal yang lainnya ngacak, tapi yang ditekankan itu ayat 10. Yang lainnya sebagai gambar, sebagai berita gembiranya itu inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kemenangan itu nyata. Tetapi kemenangan yang itu belum kita dapatkan, belum kita raih. Kemenangan yang nyata ini belum kita raih. Kapan kita bisa raihnya? Setelah ada perjuangan kembali.
Itu gambaran Rasulullah ketika mengadakan perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah kembali lagi ke Madinah, tidak jadi masuk ke Mekah tahun itu, tapi tahun berikutnya dengan leluasa melakukan ibadah haji tanpa ada gangguan. Sementara kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy ketika itu masih tetap ingin menggoyang-goyang isi perjanjian Hudaibiyah. Barang siapa melaksanakan dengan ketulusan, dengan kesungguh-sungguhan perjanjian itu, kemenangan nyata. Ngemplong, gak mudah segalanya. Di ayat-ayat pertama itu, maka akan juga diampuni di ayat awal itu kan, liyaghfiralakallahu ma taqaddam dzambika wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni segala kesalahan yang telah lalu dan kesalahan yang akan datang. Bahkan ketika kita selesai dengan kontrak kerjanya yang awal, yang pertama, selesai kontrak kerja yang pertama, dapat bonus. Kalau nggak diperpanjang itu kontrak kerja, dapat bonus. Coba tanyain yang PKWT, tanyain lah. Ada lebihnya, sama. Ini diceritain juga di ayatnya. Ya, ada yang nanggepin yang lain? Nah, ini terkait tangisan tadi. Tangisan nih. Gua rada tangisan. Jadi disitulah tadi titik kemenangan itu ada tangisan. Karena ada sebuah perjuangan yang sulit, yang tidak tidak masuk akal lah bisa kita raih. Karena saking sulitnya, tadi mungkin Om Ir menggambarkan bahwa jalan itu hanya bisa dilalui satu orang, tidak bisa beramai-ramai, rawan tergelincir, rawan ini, tapi dengan perjuangan yang kira-kira mustahil, tapi bisa kita lewati. Disitulah nanti akan ada sebuah tangisan yang tidak bersuara, dia hanya meneteskan air mata, melihat apa yang diperjuangkannya itu berbuah, menghasilkan. Jadi kalau saya lihat sekarang ini, tangisan-tangisan yang ada sekarang adalah penyesalan, gagal maning, ulang lagi, gitu. Tapi nanti ada ketemu yang tadinya kita ulang-ulang, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kayak tadi contohnya kan, Rasulullah itu tidak sekali langsung berhasil, tapi dia harus kembali lagi ke Madinah, berjuang lagi. Tapi ada satu titik yang dijanjikan oleh Gusti Allah itu, yaitu titik sebuah kemenangan itu. Dan yakin akan hal itu. Dan itu nanti kemenangan itu disertai dengan tangisan kebahagiaan. Makanya kalau berharap tangisan sekarang itu masih panjang lah, belum berhasil kok kita semua ini. Belum kelihatan hasilnya. Nanti akan satu masa, ya kan, akan ketemu lah apa yang kita perjuangkan, yang ya seakan-akan sangat tidak mungkin lah kita bisa melakukannya, tapi dengan kekuatan yang diberikan Gusti Allah, pertolongannya segala macam, karena tadi Allah juga melihat niat dari kita itu akan diberikan sebuah kemenangan. Itulah intinya kan. Makanya jangan bosan, jangan patah semangat, kan? Terus kita berbenah, walaupun ya jatuh bangun itu wajar lah dalam satu permainan. Ya, kan? Cuma ya itu tadi, ingatkan tetap semangat, tetap silaturahmi,
jangan diputuskan silaturahmi. Jangan kalau ada ini jangan dipendam sendiri. Percuma dong punya saudara, punya ini, ya kan? Ya minimal bisa memberikan motivasi, kekuatan kita untuk kembali lagi semangat. Ya kan gunanya. Mungkin ya saat ini mungkin saya lagi di atas. Siapa tahu nanti besok juga akan berada di posisi terbawah, gitu, yang akan butuh juga semangat dari para saudara-saudara sekalian. Jadi saling mengisi lah. Ya nggak ada lagi. Ya, Cuma mungkin ada itulah. ayat belum? Oke. Bapak sehat, Bim? Iya. Sakit pinggang. Ya, semoga sembuh lah. Alhamdulillah, berakhirlah acara malam Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ataupun kita dengarkan dari pimpinan atau para ikhwan, ya seperti inilah. Semoga apa yang dirasakan ataupun yang dihadapi, kalau bahasa kemarin ya tambahin dikit gitu. Ada Ali Khomeini itu di belakangnya ada tulisannya. Wah keren saya bilang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Itu presiden Iran. Wis bilang itu. Jadi itu butuh proses lah. Itu aja insya Allah yang bisa saya hantarkan. Jadi sebelum saya tutup, apabila ada mungkin ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.